Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-10, anak-anak akan saya perkenalkan dengan istilah pengantar pengenalan e-commerce. Pada hukum bisnis sudah saya sampaikan juga tentang e-commerce karena di dalamnya ada penekanan tentang perlindungan konsumen. Dan ada juga tentang cyber law. Dalam e-commerce itu terdiri dari susunan cyber law dan ada kriminal cyber law juga. Jadi di hukum bisnis saya berikan, di pemasaran 2 ini juga saya sampaikan tentang pengantar pengenalan e-commerce karena menyangkut tentang bisnis, tentang pemasaran. Ini mungkin hanya saya sampaikan sesi 1 sampai 3 atau nanti bisa dilanjut kalau cukup waktunya ya. Apa toh itu tentang e-commerce. Pembahasan tentang e-commerce itu yaitu tentang pengertian e-commerce, konsep e-commerce, perkembangan e-commerce, yang keempat ruang lingkup e-commerce. Pengertian e-commerce, itu elektronik ya, secara umum merupakan kegiatan bisnis, perniagaan, perdagangan, atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen, manufaktur, internet service provider, dan pedagang perantara intermediaries dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini media elektronik utama dengan menggunakan internet. Itu sudah pada peningkatan e-commerce dalam bisnis sekarang. Konsepnya apa saja tentang konsep e-commerce? Ada 5 konsep dasar, yaitu otomasi ya, bisnis, proses sebagai pengganti proses manual. Konsepnya enterprise resource planning. Yang kedua, streamlining, integration, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Konsepnya just in time. Publishing, itu yang nomor 3. Kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan melalui konsep elektronik cataloging. Itu konsep e-commerce. Yang keempat, pertukaran informasi data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error. Konsep elektronik atau data interchange. Yang kelima, transaction. Kesepakatan 2 pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Konsep electronic payment, biasanya melalui bank. Ya, perkembangan e-commerce sekarang apa? Perkembangannya 1, e-commerce di Indonesia, perkembangan e-commerce di Indonesia. Perkembangan e-commerce di luar Indonesia atau tingkat internasional. Yang ketiga, faktor perkembangan e-commerce. Ini tentang bisnis e-commerce, melihat perkembangannya. Dalam perkembangan e-commerce di Indonesia memiliki tantangan-tantangan diantaranya yaitu kultur masyarakat Indonesia yang masih belum terbiasa dengan
berbelanja dengan katalog, masih harus melihat secara fisik atau memegang barang yang akan dijual, atau melihat secara nyata warnanya, atau mencoba. Masih senang juga menawar harga yang dijual, karena dengan melalui penawaran, kadang harga bisa dikurangi atau didiskon. Perkembangan e-commerce di Indonesia yang kedua yaitu kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis. Kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. Khawatir karena kalau ada yang menghack ATM, nomor-nomor rekening kayak gitu. Yang ketiga, penggunaan masih jarang. Itu kalau di daerah-daerah memang e-commerce masih jarang, masih melalui transaksi manual. Perkembangan e-commerce selanjutnya, kontennya yaitu perkembangan tingkat internasional. Menurut survei dari IDC pertumbuhan e-commerce di luar Indonesia mencapai 800% sampai dengan tahun 2005. Tapi kalau 2015 ke sini lipat berapa kali, lebih dari 800. Di dunia maya sekarang terdapat lebih dari 2.100.000 image dan kurang lebih 128,3 juta existing page. Menurut survei yang dilakukan oleh Sunbor Internet, Sunbor.com tahun 2005, konsumen membelanjakan di atas 800 miliar US dollar atau 143 miliar US dollar, naik sebesar 22% dari 2004. Itu 1 tahun aja naiknya 22%. Dari figur pembelanjaan online menurut suatu laporan dari Comscore Jaringan. Comscore. Ruang lingkupnya internet apa saja? Business to business, B2B, satu. Yang kedua, business to consumer, B2C. Yang ketiga, consumer to consumer, C2C. Itu yang ruang lingkup e-commerce. Business to business apa yang dalam arti yaitu pengertian merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Jadi perusahaan dengan perusahaan, itu namanya business to business, pengusaha dengan pengusaha. Itu ruang lingkupnya. Yang ruang lingkup business to business mempunyai karakter. Yang ruang lingkup B2B itu mempunyai karakteristik. Satu, pertukaran informasi yang dilakukan antar pembisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Yang kedua, pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati dan servis sistem yang digunakan antar kedua pembisnis juga menggunakan standar yang sama. Yang ketiga, salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan bisnisnya untuk mengirimkan datanya. Yang keempat, sarana yang digunakan itu elektronik data interchange, kalian pertukaran data. Yang kelima, model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Dengan model ini antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimiliki. Artinya peer-to-peer. Yang kedua yaitu business to consumer, B2C. Pengertiannya yaitu merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu, yaitu antara pengusaha
antara pembisnis, the vendor, kepada konsumen. Business to consumer, B2C, mempunyai karakteristik yaitu informasi disebarkan secara umum. Ya, istilahnya dipromosikan. Informasinya disebarkan secara umum melalui media-media. Yang kedua, pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan konsumen melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. Contohnya apa? Rumah makan atau mall itu juga langsung ke konsumen. Yang keempat, pendekatan yang dilakukan adalah client server, yaitu service, di mana konsumen berada pada sisi klien dengan menggunakan web browsing atau browse untuk mengaksesnya, dan pelaku usaha berada pada sisi server, yaitu pelaku usaha itu melayani ya melalui operator. Yang ketiga yaitu consumer to consumer, C2C. Pengertiannya adalah merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu pula. Mempunyai karakteristik apa yang ada di C2C? C2C mempunyai karakter satu, pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti lelang barang. Itu tertutup ya, lelang itu tidak terbuka untuk umum. Internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. Yang ketiga, konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk. Sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Ini menginjak yang e-commerce sesi 2, mengenalkan sesi 2 yaitu mekanisme pasar. Menyangkut pasar e-commerce, pasar elektronik, pasar online. Pembahasannya apa? Yaitu e-marketplace. Satu. Yang kedua e-market space. Yang ketiga supply chain. Yang keempat faktor sukses e-market. Yang pertama yaitu e-marketplace, pengertian e-marketplace, dan pertimbangan bergabung ke dalam e-marketplace. Apa itu e-marketplace? Pengertiannya yaitu suatu lokasi di internet di mana suatu perusahaan dapat memperoleh atau memberikan informasi mulai transaksi pekerjaan atau bekerja sama dalam pekerjaan apapun. Itu juga melalui internet semua. E-marketplace kontennya yaitu pertimbangan bergabung ke dalam e-marketplace. Di antaranya yaitu ownership e-market space, kontennya, cost, AC to UC, support, industry fit, marketplace participation, security privasi, on the service, proses integrasi. Yang sampai pada market space. Pengertiannya yaitu pengertian market space
Fungsi utama pemasaran, komponen, market space. Yang kedua tadi ya, pengertiannya yaitu pasar di mana para penjual dan para pembeli menukar jasa dan barang-barang untuk uang atau untuk jasa dan barang-barang lainnya yang dilakukan secara elektronik. Itu penukaran jasa bisa, penukaran barang bisa. Komponen market space yaitu konsumen, seller, penjual, barang berupa fisik atau digital, front end, mitra bisnis, intermediates, dukungan pelayanan, support service, infrastruktur, back end. Fungsi utamanya dari pemasaran market space kontennya yaitu mempertemukan para pembeli atau konsumen dan para penjual atau pelaku bisnis, pengusaha, memudahkan pertukaran informasi, barang-barang, jasa, dan pembayaran dihubungkan dengan transaksi pasar, menyediakan suatu infrastruktur kelembagaan. Supply chain, pengertian isinya yaitu pengertian supply chain, komponen dari supply chain, tipe-tipe dari supply chain. Ada 3 yaitu pengertian supply chain merupakan suatu aliran barang, informasi uang dan jasa dari melalui para penyalur pabrik-pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan akhir. Pelanggan akhir itu siapa? Sampai pada konsumen, termasuk juga organisasi dan pemproses yang menciptakan dan mengirimkan kepada pelanggan akhir. Itu supply chain. Supply chain yang komponen selanjutnya yaitu upstream supply chain merupakan aktivitas dari para penyalur, pabrikan atau assembler dan para penyalur lainnya. Yang ketiga, internal supply chain merupakan semua proses in-house yang digunakan di dalam mentransformasi masukan yang diterima dari para supplier ke dalam hasil organisasi. Downstream supply chain merupakan semua aktivitas yang melibatkan dalam pengiriman produk kepada pelanggan. Tipe dari supply chain membuat persediaan yang terintegrasi, produk-produk yang terintegrasi, pengisian ulang, replenishment yang berkelanjutan, build to order merupakan model suatu perusahaan yang langsung memulai melakukan pengolahan pesanan dari pelanggan dengan seketika ketika pesanan tersebut diterima. Jadi langsung order, langsung kirim, langsung itu. Jadi pesanan tersebut langsung diterima. Channel assembly merupakan model di mana produk dirakit dengan seketika dan langsung dipindahkan melalui saluran distribusi. Apa faktor-faktor dari sukses e-market? Yaitu ada 4 karakteristik, yaitu karakteristik produk, karakteristik industri, karakteristik penjual, karakteristik pembeli. Yang pertama adalah membahas tentang karakteristik produk. Mempunyai tipe produk, harga produk, ketersediaan standar produk, informasi produk. Karakteristik industri diperlukan broker. Intelijen sistem boleh menggantikan broker. Broker itu siapa? Nanti saya jelaskan. Karakteristik penjual yaitu konsumen akan mencari penjual.
konsumen akan mencari penjual dengan harga yang murah, dengan harga diskon pasti akan dicari konsumen. Volume rendah dengan margin keuntungan transaksi yang lebih tinggi. Yo, pembelinya banyak, margin keuntungannya lebih rendah. Yang selanjutnya karakteristik pembeli. Pembeli itu mempunyai karakteristik yang sesuai dengan selera. Seleranya ingin yang bagus, apa yang sedang, yang baik, yang halus, apa yang jelek, yang tipis, yang halus, apa yang kasar, yang tebal, apa yang tipis, yaitu karakter pembeli. Pembeli yang seperti pasien selalu butuh. Pembeli yang menganalisa. Menganalisa apa aja? Menganalisa keuangan biasanya. Ya. Ini e-commerce pengenalannya menginjak sesi 3 yaitu penjualan retailing dalam e-commerce. Penjualannya apa saja? Ya namanya retail itu ya macam-macam ya. Pembahasannya yaitu pengenalan e-tailing. E-tailing dan pertumbuhan pasar B2C, business to consumer. Yang ketiga, karakteristik keberhasilan e-tailing. Yang keempat, model bisnis e-tailing. Yang kelima, permasalahan e-tailing. Pengenalan e-tailing yaitu merupakan kependekan dari electronic retailing. Jadi e-tailing itu disingkat jadi elektronik itu disingkat jadi Nah, retailnya, tailingnya itu disingkat jadi tailing saja, jadi retailing. Yaitu pemanfaatan e-commerce, elektronik, pemasaran elektronik, yaitu online, untuk keperluan membuat toko eceran. Bisa juga kalian membuat toko online dengan nama sendiri. Ya, retailing adalah suatu perantara penjualan, seorang penjual yang beroperasi antar pelanggan dan pabrikan. Electronic tailing, e-tailing adalah retail yang diselenggarakan secara online dengan internet. E-tailing saat ini sangat marak berkat inspirasi dari kisah sukses Amazon.com, seperti Shopee, seperti Tokopedia, Lazada, Zalora, dan lain sebagainya. Itu harus punya website sendiri. Kalian mau buka bisnis online, pertama harus punya web. Sejak didirikan pada bulan Juli 95, Amazon yang pertama kali didirikan dan dioperasikan oleh Jeffrey Bezos telah menjadi toko maya terbesar di dunia. Kalian bisa menyaingi Shopee, toko Shopee, Shopee online. Kamu bisa juga punya operator sendiri, punya pengiriman buka cabang kantor pengiriman sendiri, operatornya sendiri, webnya sendiri, bisa itu. Bisa kerjasama, juga bisa mandiri. Electronic retailing, kontennya yaitu e-tailing dan pertumbuhan pasar B2C, jadi bisnis dengan konsumen. Statistik pertumbuhan internasional, statistik pertumbuhan dalam negeri atau Indonesia. Electronic retailing, kontennya yaitu e-tailing dan pertumbuhan pasar, B2C dan retailing internasional. Ini menceritakan yang lalu, retailing e-commerce Amerika Serikat ini mencapai 56 miliar di dalam tahun itu. Apalagi tahun 2000 sudah menyebar. Bandingkan pada tahun 2002 itu hanya berapa, selisihnya berapa, kamu hitung sendiri, ada kira-kira 12, sekian miliar. Laporan penelitian yang dilansir dari emarket.com. Perkiraan retail e-commerce akan meningkat terus. Sampai sekarang meningkat terus, sampai tahun 2021, insya Allah meningkat. Kalau tidak kena
wabah corona pasti meningkat. Electronic retailing, e-tailing dan pertumbuhan pasar B2C dan retailing di Indonesia. Ini berdasarkan survei pertumbuhan di Indonesia yaitu tahun 96, 99. Ini sebetulnya sudah ada sekitar 20 juta US dollar. Tahun 2000 sekitar 100, tahun 2001 mencapai 200, tahun 2003 1,2 miliar. Nah, itu perkembangannya sangat pesat, apalagi sekarang melalui elektronik, e-commerce, belanja online, makan aja belanja online, makan aja lewat online, semua online, alat-alat rumah tangga online, obat-obatan online. Jadi ya pasar sekarang naik berapa persen menurut data penelitian, nanti bisa dilihat di Google. Electronic tailing, karakteristik keberhasilan e-tailing. Bisnis e-tailing itu memerlukan pemahaman terhadap 3 konsep dasar yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya pengembangannya itu. Satu apa? Yang sudah saya sampaikan yaitu harus punya website. Konten dari website yaitu tampilan dan juga kemudahan yang didapatkan dari sebuah situs. Ya, tampilan yang bagus. Halaman yang kedua dijelaskan, lanjut halaman kedua isi apa, kontennya jelas, isinya retail itu. Umpama pertama pakaian, yang kedua alat dapur, yang ketiga obat-obatan atau segala macam bisa masuk, itu harus melalui website. Jadi orang bisa mudah membuka, bisa mudah melihat, mencari di dalam website. Itu karakteristik keberhasilannya di situ. Jadi IT-nya harus canggih juga, ya. Electronic retailing yang kedua yaitu karakteristiknya komunitas dalam internet. Ya, mempunyai komunitas. Komunitasnya dari berbagai apa? Mungkin Twitter, mungkin Instagram, mungkin WA, mungkin pokoknya dari berbagai komunitas. Di mana setiap pelaku bisnis e-tailing harus mampu membangun komunitas khusus dalam situsnya. Komunitas yang dibangun antara lain didasarkan pada kesamaan hobi, kesamaan minat, kesamaan pengalaman, kesamaan kepedulian, kesamaan regional wilayah, tempat tinggal, dan lain-lain. Karakteristik yang ketiga yaitu komersialisasi, yaitu menyangkut segala sesuatu yang ditawarkan untuk menarik konsumen agar bersedia melakukan transaksi pembelian. Ya harus komersial, jangan meneng-meneng aja. Ditawarkan harus bisa membuat menarik konsumen. Kalau nggak menarik ya orang ya malas membeli dan membuka. Di mana itu, bagaimana caranya, komennya apa itu, membuat positioningnya bagaimana, bisa dicerna oleh pikiran manusia. Electronic retailing, model bisnis e-tailing terdapat 4 konsep dasar bisnis e-tailing, yaitu dikemukakan oleh Calkin. 1. Channel support. 2. Kategori kill. 3. Auktioner. 4. Vertical portal. Model bisnis e-tailing untuk yang nomor 1 yaitu channelnya, modelnya channel support, yaitu usaha-usaha untuk meningkatkan penjualan tambahan dengan cara memanfaatkan beberapa pengecer yang menggunakan internet untuk mendukung distribusi yang ada, contohnya mirip toko kelontong. Toko kelontong ya. Yang kedua kategori killer.
adalah pengecer yang menawarkan kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan, meskipun sebenarnya spesialisasinya adalah pengecer untuk satu macam produk saja, contohnya home depot, home improvement, toys, erus, mainan anak-anak, dan lain-lain, yaitu diklasifikasikan tersendiri. Model bisnis e-tailing yang ketiga, auksioner. Dikenal sebagai perusahaan yang melakukan transaksi lelang online. Pedagang melakukan konten produk yang ditawarkan, informasi rinci, dan harga penawarannya. Yang keempat, model vertikal portal. Bisnis ini melibatkan beberapa perusahaan yang memiliki modal yang sangat kuat, merek yang terkenal, skala bisnis yang besar, dan kredibilitas yang meyakinkan. Contoh pelaku bisnis ini ditemukan di www.pikenet.com. Permasalahan e-tailing yaitu ada masalahnya profitability, mengalami kerugian pada tiap-tiap penjualan yang dilakukan ketika mencoba untuk tumbuh dalam ukuran dan skala mencari keuntungan. Mungkin dasar pendapatan dan biaya tidak jelas. Sukses jangka panjang memerlukan kelangsungan hidup keuangan. Yaitu mengalami kerugian itu mungkin barang kurang promosi di internet, mungkin barangnya sudah kadaluarsa, modelnya sudah lama, jadi kurang diminati oleh konsumen, jadi mengalami kerugian. Kalau yang dasar pendapatan dan biaya tidak jelas, yaitu mengenai pembukuan keuangan yang amburadul. Kalau yang ketiga, sukses jangka panjang memerlukan kelangsungan hidup keuangan, yaitu harus bisa memanage sedemikian rupa. Permasalahan e-tailing kontennya yaitu yang kedua tadi, memanage new risk exposure. Perusahaan lokal bertentangan dengan pelanggan lokal dan peraturan lokal. Perusahaan nasional mempunyai unsur lebih. Perusahaan global berhadapan dengan banyak perspektif budaya atau saingan. Yang ketiga, branding. Permasalahan e-tailing ada masalah brandingnya sebagai pengarah, sebagai pendorong ke arah belanja yang berlebihan. Itu permasalahan yang tiga, merek brandingnya. Itu harus brandingnya harus kuat ya. Ya, itu tentang pengenalan e-commerce dari sesi 1 sampai sesi ketiga. Di sini kami punya tip yaitu wirausahawan sejati itu fokus mengejar peluang bisnis. Sedangkan wirausahawan biasa fokus mengejar uang. Nah, pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Minggu depan menginjak pertemuan ke-11. Saya akhiri tentang pengenalan e-commerce. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.